Kita lanjutkan. Atom berikut yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7 elektron ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, yang 7 elektron ada golongan 7A ya. 7 elektron ini golongan 7A ya. Dan yang golongan 7A jelas adalah Cl. Bisa kita lihat di tabel periodik ya, atau kita paskan dari sini ya. Di sini kulit K2, kulit L8 ya. Atau 288 ya, ini kan 17 ya, sesuai dengan tadi ya. 28 ini sudah 10, 287 ya. 287. Jadi memiliki elektron valensi sebanyak 7 ya. Atau yang paling enak kalau kita hafal ini ya, kita hafal tabel periodik, lebih bagus lagi seluruh tabel periodik ini hafal, wis enak ini. Ya, seluruh tabel ini dihafal saja. Ya paling tidak yang golongan utama, golongan yang AA itu. Ya nggak usah semuanya, terutama golongan yang A. Ya. Ngapalin B ya enak juga, maksudnya akan lebih bagus lagi. Ngapalkannya jadikan kalimat saja. Hai Lina, kau rebut cintaku sampai frustasi. B-mu mogok cari serep dan radial. Banyak singkatan-singkatan seperti ini, langsung aja balga inti gitu ya. Ini CSIGE-SNPB. Dulu waktu SMA cah sing gendeng seneng pelembungan. Boleh juga ya, cah sing gendeng seneng power balance. Atau kalau bahasa Jawa lebih enak, lebih kreatif. Kalau bahasa Indonesia itu agak ya terserah. Dalam bahasa Indonesia banyak ya. Kalau aku karena orang Jawa ya sehari-hari ngomong Jawa ya Jawa ong singkek seneng telo puhung gitu. Itu ya kadang-kadang orang Surabaya seneng telo puhung gitu juga enggak apa-apa. Jadi kalau kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing lebih enak ya. Oke. Kadang-kadang ya agak-agak berbau porno-porno gitu ya. Atau kempro-kempro yang agak jorok-jorok itu lebih mudah dihafal ya. Jadi napas perempuan Asia sebarkan birahi gitu. Itu enggak saya sarankan sih, tapi kadang-kadang seperti itu bikin bikin cepat hafal. Ya namanya anak SMA ya. Pak Ali dulu juga pernah SMA dan ya ada masa-masanya agak bedik-bedik gitu ya. Dan itu ya kadang-kadang seperti itu bikin cepat hafal sih. Walaupun tidak saya sarankan sebagai guru ya. Di antara pasangan berikut yang merupakan isoton, jelas ya, kalau isoton kita mencari yang neutronnya sama. Kita zoom biar enak. Kita tinggal kurangkan. Di sini neutronnya 19 kurangi 9 adalah 10 ya. 22 kurang 10 ini jelas bukan. 32 dikurangi 16 ini dapat 16 juga ya. 16 di sini 29 kurangi ini dapat 16 ini ya. 16. Ya 16 neutronnya jelas yang B. Pernyataan ini di zoom in aja. Pernyataan berikut tidak tepat terkait dengan sistem keperiodikan unsur dalam sistem periodik adalah ya, sekali lagi pernyataan berikut tidak tepat ya, terkait dengan sistem keperiodikan unsur dalam sistem. Sifat logam dari unsur-unsur seperiode yang tidak tepat ya. Sifat logam dari unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan semakin lemah. Nah ini tidak tepat, dari kiri ke kanan benar ini tepat ya. Dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan semakin lemah. Dari kiri ke kanan ya, semakin kanan semakin lemah ya. Oke. Karena di kanan itu banyak non logamnya ya. Unsur-unsur seperiode ya, satu baris gitu ya. Memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Kulitnya sama, iya, betul, kulitnya sama. Jadi satu periode satu kulit. Unsur-unsur segolongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama, ini benar. Sepanjang periode dari kiri ke kanan, unsur berubah secara teratur. Sifat unsur berubah secara teratur. Iya sih, iya. Sifat unsur sepanjang periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin panjang. Nah ini enggak. Dari kiri ke kanan jumlah jari-jari semakin pendek. Salah. Namanya sistem periodik ya, jadi segala sesuatu itu secara periodik berubah ya, termasuk sifat-sifatnya ya.
Jadi sifat elektron, sifat unsur itu ditentukan elektron valensinya. Semakin ke kanan kan ada keteraturan perubahan elektron valensi. Jadi sifat atomnya ya secara baik secara kimia maupun fisika itu ada perubahan secara teratur. Unsur 15 di dalam sistem periode terletak pada di sini jelas protonnya 15 ya. Kalau kita mau mau lebih tepat menjawabnya ya pakai ini aja. Ya, ini lebih enak. 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F ini aja sudah cukup ya. Cuma 15 saja. 1S2, 2S2, terus kemudian 2P6 ya. Ini sudah 10 ya. Kurang berapa? Kurang 5. 3S2 ya, kemudian 3P 3 ya, 15. Habis 3S terus 3P. Oke. Jadi SP ini berada di kanan golongan 3A 7A itu. Golongannya jumlah ini ya 2 tambah 3 adalah 5, periodenya adalah 3 karena angka kulitnya di sini adalah angka 3. Jelas ini. Mau dicek ya sebelahnya ini, sebelahnya klor ya, sebelahnya klor. Sebelahnya klor, sebelahnya lagi. Oke, nomor 17 sekarang. Jika jari-jari unsur Li, NaK, Be secara acak adalah sekian, maka jari-jari Li adalah di sini. Li, NaK ya, jadi di sini Li, terus kemudian di bawahnya ada Na, Hai, Lina, terus di sini ada K ya. Terus B itu di sini. B mu mogok cari syarat bahan radial ya, Be, B mu mogok Mg ya, di sini Li, NaK, Be, B boron ada di sini. Ya, boron ada di sini. Nah, yang jelas ini ya, ini pasti Li. Li ini jari-jarinya apa? Nah, kita cocok-cocokkan ini ya. Jadi tepatnya kira-kira di mana? Jika jari-jari Li, NaK, B dan B secara acak sekian, maka jari-jari atom Li. Yang jelas Li, B dan ini semakin ke kanan semakin kecil. Tapi yang 3 yang paling kecil itu ini, ya 3 yang paling kecil. 3 yang paling kecil kita di sini ini sama ini ya. 3 yang paling kecil, ya. Yang ini pasti B ini pasti 0,89, terus di sini 0,8 pasti itu ya, 0,8, di sini 0,89, pasti ini 1,23 ya, lebih kecil 1,23, jadi 1,23. Terus kemudian masih ada 2, ini pasti yang paling besar, ini K 2,03, pasti ini Mg tidak ada tadi ya. Terus 1,57 belum ya, ini pasti mulai Na 1,57. Jadi di sini 3 yang paling kecil kita ambil karena Li, Be dan B ini kan satu periode ya. Nah, di sini yang nomor yang dari yang paling kecil yang ketiga ya, nomor 3 dari yang paling kecil gitu. Ngomongnya agak susah. Seperti itu. Oke, kita akan cermati. Nah, ini tadi ada informasi kalau kulit-kulit ini ternyata nggak kepake, ya sudah kita siapkan aja tadi siapa tahu kepake. Cermati gambar potongan sistem periode berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. Oke. Apabila konfigurasi elektron dari unsur Si adalah 284, maka Si terletak pada 284. Nah, ini konfigurasi elektron dari unsur Si 284, jumlahnya berapa? 14. Ya, 14. Ya. 14 itu loh, enggak ada di sini yang nomor masanya. Apabila golongan elektron dari unsur Si adalah 284 ya. 284 berarti dia kan total jumlahnya ada 14 ya.
Kok SB? Maka unsur SB terletak pada ini yang di sini SI tapi yang ditanyakan SB, swanger ini. GA, GKR, SB ini 51. Ya, 51. Ini nomor massa, nomor atomnya 51. Ya, ini harusnya SB mungkin ya. Jadi 51. Ya. 51. Ya. Nah, di sini ya, dari potongan ini jelas ini kan golongan gas mulia. Ya, kita urut aja. Kita agak ngecit di sini ya kerjakannya. Ya. Pasti di sini heboh. Ya. Karena heboh negara Arab ya. Heboh negara Arab KR ya, karena di sini pasti AR, ya kan? Di sini pasti NE. Di sini pasti kok HE. NE HE. Di sini pasti NE, pasti ini HE. Nah, gini toh. Nah, dari sini jelas di sini adalah periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5. Jelas periode 5 toh. Nah, di sini pasti tuh ini 8A ya, 8A, di sini 7A, di sini 6A, di sini 5A. Jadi 5A periode 5. Itu aja ngecitnya ya. 5A periode kelima. Informasinya di sini agak kacau ya, tapi kita kan tahu ya SB di sini ya. Atau sebenarnya kita juga bisa gunakan SPDF itu ya. Jadi sampai 51 tapi capek ini ya SPDF-nya. 1S, 2S, 1S, 2S-nya enggak gitu juga. 1S, 2S, 2P, 3S dan seterusnya ya. Nanti pasti ketemunya 5A. Oke ya, tapi kalau mau ngecit caranya gitu ya. Harus hafal sedikit, terutama heboh negara Arab karena serangan Rumania ya. Yang paling 2, 10, 18, 36 ya. Itu yang harus hafal. Oke ya, nomor 19 coba kita bisa ngecit enggak ini. 19, berdasarkan potongan sistem periodik unsur tersebut, maka unsur P mempunyai sifat yang mirip dengan unsur S. P dengan S jelas nggak mirip. Mirip itu kalau satu golongan. P dengan AS, SB, BI mirip, tapi dengan S enggak. Ya. Terus jari-jari atom BR lebih panjang daripada SN. BR lebih panjang dari SN. BR di mana? BR di sini, SN di sini. Lebih panjang enggak, lebih pendek. Ya, BR lebih pendek karena jumlah kulitnya lebih sedikit, ya. Semakin ke atas jumlah kulitnya sedikit pasti lebih pendek, jelas salah ya. Unsur PB lebih bersifat logam daripada I. PB dan I, mana PB? PB dengan I semakin ke kanan semakin non logam. Ya, PB lebih logam. Coba kita lihat apakah benar. Unsur PB lebih bersifat logam, ya betul ini ya. Unsur IN mempunyai jumlah kulit elektron yang sama dengan TE, INTE, INTE, TI mungkin ya yang dimaksudkan, bukan TE ya. TE di sini tidak ada, salah ketik. TE ya, IN dengan TE. Ternyata ada. IN dengan TE. Unsur IN mempunyai jumlah kulit elektron yang sama dengan TE. Ya sama, kulitnya sama. Kulit ya sama. IN dengan TE sama. Loh, ini benar juga. Lah gimana? IN mempunyai jumlah kulit elektron yang sama dengan kulitnya sama. Jumlah elektronnya beda ya. Kalau kulit elektronnya sama. Ya, dua. Jumlah elektron valensi unsur BI sama dengan AT. BI sama dengan AT. BI dengan AT beda. Ya, sama itu kalau satu golongan. Jadi ada dua jawaban. Kita cek sekali lagi. Lebih bersifat logam daripada I. Plumbum kan memang logam, plumbum ini logam, I non logam. Ya benar juga, lebih bersifat logam. Tapi mungkin ya karena I itu bukan logam, dia bukan logam. Mungkin kita kalau suruh milih D aja deh.
Karena I bukan logam ya, I logam. Mungkin gitu, kalau terpaksa harus milih, kita milih D aja. Ya. Ya, jadi terpaksa. Ya, tapi misalnya secara teori ya semakin ke kiri semakin logam. Apabila jumlah elektron valensi Xe, ya, elektron valensi Xe adalah 8, ya, adalah 8, ya, maka jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh PO Xe 8, jumlah Xe 8, PO ya tinggal ini ya, ini 8, di sini kan 8 ya, di sini 7, di sini 6, PO 6 jelas. Apabila jumlah elektron valensi Xe adalah 8, maka elektron valensi yang dimiliki PO adalah 6 ya. Jadi di sini 8A ya elektron valensinya 8, 7A elektron valensinya 7 dan seterusnya. Oke. Jadi nomor 10 sih rasanya mudah dijawab. Oke.